Kristen dan juga dari Menteri Agama. Ibadah kita tidak boleh lama, diminta supaya khotbah 15 menit saja, lalu segera tinggalkan ruangan. Itu berarti himpitan dan pressure tekanan makin berat, karena secara manusia memang sulit mengatur 15 menit untuk memberitakan firman Tuhan, tapi sebagai bangsa dan sebagai hamba Tuhan kita harus tunduk, sebagai jemaat kita harus tunduk dan taat. Itu berarti juga memberikan kepada kita warning bahwa situasi Omikron lagi masih berkembang dan kita mesti lebih banyak berdoa, berjaga-jaga, dan siapkan diri setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam waktu yang pendek dan singkat ini saya menyampaikan kepada kita tentang satu pokok pikiran, yaitu ketahuilah status saudara dan saya dan tanggung jawabnya, atau ketahuilah status dan tanggung jawab kita. Know our status and responsibilities. Jadi kalau kita tahu status kita, kita harus tahu tanggung jawab kita. Kalau kita tahu kita suami, tanggung jawab kita sebagai suami apa? Begitu. Kira-kira contoh pragmatisnya begitu. Kalau kita tahu kita seorang istri, maka tanggung jawab seorang istri seperti apa? Kalau kita tahu bahwa kita anak seorang pendeta atau hamba Tuhan, dia mesti tahu tanggung jawabnya seperti apa. Kalau dia tahu dia dari kelompok karismatik, dia mesti tahu tanggung jawabnya apa. Begitu. Kalau dia seorang janda, nah dia mesti tahu statusnya janda, tanggung jawabnya apa. Begitu. Jadi pokok pikiran pada minggu ini adalah ketahuilah status dan tanggung jawab kita. Know our status and our responsibilities. Nah, saya baca dulu bagian yang pertama. Kalau status kita sebagai bait Allah, if our status is as a church, kalau status kita sebagai bait Allah, sebagai gereja, nah, jadi tanggung jawabnya seperti apa? Kita memberikan pertanggungjawaban kepada orang di sekeliling kita seperti apa. Nah, saya coba membaca sebuah catatan firman Allah yang ada dalam 2 Tawarik pasal 6. Pembacaan ini mulai dari ayat 32. Dengan tujuan kita bisa melihat fungsi daripada bait Allah itu, atau gunanya daripada bait Allah itu. Dan kalau kita ketahui bahwa status kita bait Allah sesuai dengan pertama Korintus 3:16, don't you know your body is the church? Tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah atau gereja itu? Mari kita baca apa yang ada di dalam catatan perjanjian lama ini mengenai bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh, oleh karena namamu yang besar, tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracu, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau kiranya mendengar dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu
bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih ini dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengar dari sorga doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Apabila mereka berdoa kepadamu karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang jauh atau yang dekat, yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri tempat mereka tertawan dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri orang-orang yang menganggap mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap kepada doa dan segala permohonan mereka, dan kiranya engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan dua Tawarik ini sebenarnya saya mau mengantar kita semua untuk melihat fungsi dan guna dan faedah dari keberadaan Bait Allah. Pertama, kalau orang asing datang di Bait Allah itu atau lihat Bait Allah itu, dia bertemu Tuhan di situ. Kalau orang berdosa, sudah berdosa, dan dia ada di negeri lain dan matanya berkiblat ke Bait Allah itu, dia ketemu Tuhan. Kalau mereka datang ke dalam rumah atau Bait Allah itu, mereka jumpa Tuhan. Kalau mereka ingin membuat sebuah pekerjaan, mengerjakan sebuah pekerjaan, termasuk ingin atau ada dalam suasana perang, ketika mereka datang dalam rumah itu atau berkiblat memandang ke rumah itu, mereka bertemu Tuhan dan mereka berjalan dalam kemenangan. Pokoknya Bait Allah yang dibangun dalam Perjanjian Lama, Bait Allah yang ada di dalam catatan Tawarik yang dibangun oleh Salomo, memberikan kepada kita satu adres menarik, bahwa Bait Allah itu tempat orang ketemu Tuhan, Bait Allah itu tempat orang jumpa Tuhan, Bait Allah itu tempat orang mendengar dan mendapatkan jawaban Tuhan. If your status is the church, jika status saudara adalah Bait Allah, jika status kita adalah Bait Allah, maka kita harus mendapatkan sesuatu yang menarik, yaitu kalau orang bertemu dengan kita menurut pertama Korintus pasal 3 ayat 16, bahwa kita adalah Bait Allah, maka mereka harus jumpa Tuhan. Mereka harus mendapatkan kelepasan, mereka harus dapat pembebasan, mereka harus mendapatkan jalan pengampunan, mereka harus mendapatkan kasih sayang. Jadi
Kalau status kita baik Allah, tanggung jawab kita, orang yang ketemu kita, mereka ketemu Tuhan tidak. Sebab di dalam 2 Tawarik ini, baik Allah jadi tempat, baik orang asing jumpa Tuhan di situ. Orang yang mau berperang jumpa Tuhan di situ. Orang yang berdosa jumpa Tuhan di situ. Orang yang memiliki masalah jumpa Tuhan di situ. Jadi permasalahan yang menjadi tanda tanya besar, are where people around us meet you and me, they meet God or they meet devil? Pertanyaan yang besar. Apakah waktu mereka menjumpai kita, orang-orang di sekitar kita, mereka jumpa Tuhan atau mereka jumpa setan? Kita mesti tahu tanggung jawab kita. Kalau kita berkata, my body is the church. My body is the holy temple. Tubuhku adalah bait Allah, tempat yang kudus. 2 Tawarik mengatakan, ketika orang ketemu bait Allah, ketika orang datang di bait Allah, mari ketemu Tuhan. Sekali lagi, apakah ketika orang jumpa kita di pasar, jumpa kita di kantor, jumpa kita di salon, jumpa kita di warung, jumpa kita di angkutan umum, jumpa kita di pesawat, mereka jumpa Tuhan atau mereka jumpa apa? Waktu saya membaca ini, saya terus melihat bahwa ternyata kalau kita mengatakan status kita baik Allah, maka tanggung jawab kita, we must show God, Lord, God Almighty, Lord of hosts. To them, they meet Lord. Selama mereka jumpa kita sebagai bait Allah yang jalan-jalan, bait Allah yang bergerak sana sini, lalu mereka tidak jumpa Tuhan, ada masalah besar bagi kita. Masalahnya apa? Karena tema kita 2022 declare your changes. Sekarang tuturkan perubahanmu, artinya tanggung jawab kita sebagai bait Allah menuturkan bahwa kalau engkau ketemu saya, engkau bertemu saya, engkau lihat saya dari jauh, engkau ketemu Tuhan. Jika tidak, maka tanggung jawab kita adalah sebuah slogan saja. Yang kedua, kalau status kita sebagai anak Allah, if our status as children of God, what our responsibility to people around us? Apa tanggung jawab kita kepada orang di sekeliling kita? Tadi saya mulai dengan hal yang pragmatis. Kalau status saudara sebagai suami, tanggung jawab saudara mesti ada. Tanggung jawab terhadap istri, anak-anak dengan memberikan mereka makan, minum, membimbing mereka, menolong mereka, menaungi mereka. Tanggung jawab sebagai istri, punya tanggung jawab mendidik anak-anak, memperhatikan anak-anak, mengasuh anak-anak. Sebagai kalau tanggung jawab, kalau status sebagai hamba Tuhan, maka harus seorang yang menurut suratan Timotius, seorang yang tidak boleh istri dua, tidak boleh berzina, tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh berhutang, tidak macam-macam di dalam suratan Timotius itu. Nah, sekarang yang kedua, kalau status kita sebagai anak-anak Allah, karena waktu kita terima Yesus, our status is the children of God. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, how many of you receive Jesus? You
become children of God. Jadi seberapa banyak kita yang menerima Yesus, mereka dijadikan anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah itu status kita. Bapak, ibu, pemuda, pemudi, aktivis gereja, itu status kita sebagai anak-anak Allah. Tanggung jawab itu seperti apa? Saya baca dulu. Kadang-kadang kita menyebutkan diri kita anak-anak Allah, tapi kita tidak punya responsibility about our status. Kita tidak punya tanggung jawab mengenai status yang kita miliki. Nah, menurut Roma pasal 8 ayat 29, saya baca dulu ya. Tanggung jawabnya seperti apa? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi menurut Rasul Paulus yang dia sampaikan kepada jemaat di Roma, dia bilang, kalau kita sebagai anak-anak Allah, status kita, maka tanggung jawab kita harus menyodorkan pada rupa kita kepada orang lain. Ada gambaran, ada rupa Yesus, ada rupa Allah, gambaran anaknya, itu tanggung jawab kita. Jangan sampai kita mengatakan bahwa kita children of God, anak-anak Allah.